Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial toharoh seperti wudhu, mandi, tayamum, dan istinja. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil yang dimulai dengan niat. Setelahnya yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan mengusap kedua telinga. Yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Orang yang melaksanakan sholat wajib lebih dahulu untuk berwudu karena wudu adalah menjadi syarat sah sholat. Fardunya wudu. Fardunya wudu ada 7 perkara. Yang pertama, berniat ketika meletakkan air ke seluruh muka. Yang kedua, membasuh muka 3 kali, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan telinga kanan hingga telinga kiri, dan lintangnya adalah dari anak tengah kanan ke anak tengah kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku 3 kali. Bagi orang yang tidak ada siku disunahkan membasuh ujung anggota yang ada. Yang keempat, mengusap sebagian rambut sama 3 kali. Mengusap telinga dua-duanya 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 3 kali. Yang ketujuh, tertib atau berurut-urut. Maksudnya yaitu mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Tata cara berwudu. Orang yang hendak mengerjakan sholat wajib lebih dahulu untuk berwudu karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Sebelum berwudu, kita harus membersihkan najis-najis yang ada pada badan kita. Cara mengerjakan wudu ialah 1. Membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh kedua belah tangan sampai bersih. Yang kedua, setelah membersihkan tangan, terus berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang ketiga, setelah berkumur, kita membasuh hidung 3 kali. Setelah itu, kita membasuh muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu bawah. Setelahnya, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian mengusap sebagian kepala selama 3 kali. Setelah itu membasuh kedua telinga 3 kali. Yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya yaitu tutorial mandi. Pengertian mandi. Dari segi bahasa, mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan. Dari segi istilah, mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, bertemu 2 khitan, yaitu apabila masuknya khasyafah dzakar ke dalam farji perempuan yang masih hidup dengan sempurna walaupun tidak keluar mani. Yang kedua, keluar mani walaupun sedikit dengan sengaja ataupun bermimpi. Yang ketiga, keluar haid, yaitu darah yang keluar dari pangkal rahim ketika wanita dalam keadaan sehat pada waktu yang tertentu. Yang keempat, melahirkan anak atau bersalin atau wiladah. Yang kelima, keluar nifas, yaitu darah yang keluar selepas bersalin. Yang keenam, mati, kecuali mati syahid. Fardunya mandi. Yang pertama, berniat pada permulaan kena air pada badan.
Yang kedua, menghilangkan najis yang terdapat pada tubuh badan. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh badan terutama kulit, rambut, dan bulu. Perkara sunnah semasa mandi. Terdapat banyak perkara sunnah semasa mandi, antaranya yaitu 1. Membaca basmalah. 2. Berwudu sebelum mandi. 3. Membasuh 2 telapak tangan. 4. Menggosok seluruh bagian badan. 5. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. 6. Mengulangi membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan 2 belah tangan dengan debu yang suci dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tayamum. 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu. Yang 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dengan debu yang suci, tidak mustakmal, tidak bercampuran dengan benda lain. Yang kelima, menyapu atau membasuh muka dan kedua tangan dengan 2 kali pindah anggota tayamum. 1. Muka. 2. 2 belah tangan hingga siku. Selanjutnya yaitu rukunnya tayamum. 1. Berniat untuk membasuh debu tanah ke muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan. Dan yang keempat, tertib. Sunnahnya tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan membasuh bagian kanan daripada kiri dan mengulangi bagian atas dari bagian bawah ketika membasuh muka. Ketiga, menipiskan debu. Selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan tayamum. 1. Berlaku sesuatu pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. 2. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayamum karena ketidakadaan air. Yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Yang terakhir yaitu istinja. Pengertian istinja. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan air atau batu atau benda keras lainnya yang suci, atau yang dapat menghilangkan najis dan tidak haram menggunakannya. Syarat istinja. Yang pertama, najis yang hendak dibersihkan itu tidak kering. Yang kedua, tidak merebak atau menyebar ke bagian lain. Yang ketiga, tidak bercampur dengan najis yang lain. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hendaklah menggunakan air. Adab membuang air. Yang pertama, haram menghadap ke arah kiblat atau membelakangi apabila membuang air di kawasan lapang. Yang kedua, makruh membuang air di dalam air yang tidak mengalir atau di dalam air yang sedikit. Yang ketiga, makruh membuang air di bawah pohon yang berbuah. Yang keempat, makruh membuang air dalam lubang dan celahan tanah. Selanjutnya, makruh membuang air di jalan. Selanjutnya, makruh bercakap ketika membuang air kecuali karena suatu keperluan. Selanjutnya, makruh menghadap ke arah matahari atau bulan ketika membuang air. Selanjutnya, sunnah berlindung daripada pandangan manusia. Terakhir, haram membawa bersama-sama sembarangan benda yang ada catatan nama Allah atau Al-Quran dan seumpamanya ketika membuang air. Sekian, terima kasih.